Asmana sinten ya Pak? Saya Amron. Amron. Pak Amron. Siap. Griyane nggih ten mriki juga Pak. Nggih, karo masjid. Oh. Tetanggane Pak Asman. Mboten. Amron dekat sini, saya agak utara. Oh, gitu. Tembus PKW. Iya. Mohon maaf Pak, kalau pendidikan trade SMA nggih atau Kalau kuliah cuma sampai skripsi. oh, iya. Berarti S1. Ngambil apa dulu Pak? Ngambil apa? Tafsir hadis. Wih, Syariah. Win. Wah. Di UIN juga Pak. Pas masih zaman IAIN berarti Pak. Iya. Oh. Tahun berapa itu? Tahun saya terakhir 94-95 terus keluar. Oh, iya. Wah, gila sih. Sejak kapan Pak jadi abdi dalam Masjid Kauman Pak? Resmi diangkat dari keraton itu tahun 2022. 2022. Tidak 4 tahun. Oh, 2022. Magangnya 2 tahun terus diangkat tahun 22. Oh, ada proses magang juga Pak? Magang 2 tahun. Oh. Terus tahun 22 baru diangkat. Biasanya persyaratan untuk menjadi abdi dalam itu apa saja sih Pak? Apalagi terkhusus di dalam masjid gitu. Kalau yang di aktivitasnya di masjid ya, Ya. abdi dalam kemasjidan. Iya, kemasjidan. Itu biasanya udah di sini udah aktivitas di sini udah berapa tahun, minimal berapa tahun baru bisa maju. Oh, tugas utamanya apa kalau sebagai abdi dalam kemasjidan? Satu ya bersih-bersih, jaga keamanan. Terus kalau pas upacara, acara kayak grebek gitu. Nyiapin terus ikut prosesi upacara, ada pengumuman. Siap. Kapan? Kalau di masjid itu kan tadi dari Pak Anwar itu cerita tentang sebelumnya masjid ini milik komunitas tertentu, terus akhirnya di apa ya? oleh yang paling banyak di sini. Iya. Seperti itu. Nah, dari cerita ini pun apa ada sejarah yang bisa diceritakan bagaimana? Masih sisi lain gitu. Tadi Pak Anwar tuh menceritakan pada kami gimana sih sejarahnya kok abdi dalam itu ada yang mengurus kemasjidan gitu. Oh, ternyata dulu tuh sempat ada gesekan sosial karena beberapa masjid dikelola dinaungi sama komunitas tertentu yang eksklusif. Lalu akhirnya Sultan bikin aturan, ya sudah ini masjid sini dikelola oleh abdi dalam. Mungkin Bapak mungkin ada cerita tentang sejarah dari sisi lain itu Pak? Mungkin. Jadi abdi dalam itu menjembatani. Jadi maka ya wajarnya kalau abdi dalam itu ya harus orang warga di situ. Jadi tahu kondisi masyarakat toh. Okay. Bisa menjembatani antara warga dengan keraton. Yeah. Siap. Oh ya Pak, karena penelitian kami itu terkait tadi lupa ngomong belum cerita ya. Jadi penelitian kami itu tentang praktik-praktik keagamaan di kalangan abdi dalam Bapak. Karena motivasi kami, sependek pengetahuan kami, abdi dalam kan sangat kental dengan tradisi keraton ya. Yeah. Nah, terus apakah mungkin di dalam praktik keagamaan juga terdapat satu budaya hal yang iya, dalam praktiknya apakah ada satu hal yang berbeda dari praktik-praktik keagamaan pada umumnya atau bagaimana gitu? Karena keraton ada tradisi tersendiri ya. Jadi contohnya ada tahlil hadiningrat. Itu jadi nanti itu rutin
selapanan lah istilahnya. Nggih. Ini ada itu. Jadi di dalam kadang-kadang latar belakangnya macam-macam ya. Iya, betul. Tapi untuk ikut itu ya bentar ya. Oke, Pak. Lanjut lagi. Berarti untuk praktik keagamaan yang biasa jenengan lakukan tetap sama saja berarti Pak ya. Iya. Untuk seremonial Seremonialnya. meskipun latar belakangnya macam-macam, tapi kalau untuk khusus bagi abdi dalam nanti ya tetap mengikuti lah. Ya. Kalau pelaksanaan praktik keagamaan dalam kegiatan sehari-hari Itu nanti macam-macam lagi lah. Macam-macam Kembali lagi. kepada istilahnya mazhab atau organisasi agama masing-masing. oh, berarti tidak ada apa namanya kaitannya ketika praktik keagamaan dengan tradisi keraton tadi ya Pak? Atau? Ya, Oh, siap. sendiri lah. Ya. Kalau waktu Ramadan sendiri Pak, Gimana? Ada praktik khususnya nggak? yang beda lah, mungkin beda sama Ya. yang di masjid lain atau beda dengan Kalau Ramadan nggak ada masalah, tapi nanti hari raya kadang-kadang dua macam loh. Kadang kalau yang keraton nanti kalau pas kebetulan berbeda ya nanti keraton bisa sholat id di masjid. Tapi kalau sama ya tidak di sini. Oh, Tidak ada. maksudnya pas hari lebarannya sama, tidak di sini. Di mana Pak? Berarti tidak mengadakan. Oh, berarti sini tidak ada ya sini. Nggak ada. Jadi Oh. kalau masyarakat sini kan nanti di lapangan situ, Nggih. tidak di masjid. Nggih, di alun-alun nggih. Ya di sini, awalnya udah tutup. Oh, Halaman itu. Iya. Oh, nggih. Jadi kalau jadi nggak saling lah toleransi. Kalau Hmm. beda malah nanti yang sini udah sholat dulu, Nggih. nanti yang keraton Besok gitu. masuk masjid. berarti kalau beda itu malah nggak mengadakan di sini. Malah kalau sama nggak mengadakan, tapi kalau beda kan gantian. Iya, kalau sama ya ngapain sendiri-sendiri bro, mending jadi satu gitu. Berarti praktik khusus di ini nggak ada berarti. Apakah praktik tersebut memiliki aturan atau tradisi tertentu? Kalau perannya sendiri Pak di masjid abdi dalam itu sebagai apa sih Pak? Ada di dalam kemasjidan. Iya, kemasjidan. Tadi selain Ada bersih-bersih dan di dalam pesarian makan gitu. oh ya. Namanya pasarian sama kemasjidan itu namanya abdi dalam Punokawan. Oh. Nanti ada di dalam yang prajurit itu kan nanti ada keprajan dan keprajan itu pemerintahan. Jadi ada jaksa, ada mantan polisi, dia pengen jadi abdi dalam, dia lewat dalam itu. Oh, bisa gitu ya. Kalau yang keprajan nanti yang lainnya kalau Punakawan kan ada gajinya lah. Oke. Tapi yang keprajan cuma ngejar pangkat. Itu apa, punya titel bagi abdi dalam lah. Dan dia lebih cepat naiknya pangkatnya. Oh gitu. Tapi harus pakai karya tulis juga kalau yang Oh iya tuh. iya. Tadi kalau yang Punokawan yang makam, kalau yang tadi pakai tulisan abdi dalam apa? Prajan pemerintahan. Oh. Dia mengabdi di Khusus di keraton apa di? artinya di keraton ada tiketnya, tapi dia latar belakangnya itu tadi apa, latar belakang kerjaan. Iya. Dia jaksa, polisi. Oh ya. Gitu Nama. maksudnya. Siap. Kalau membantu kelancaran berarti tadi ya Pak, bantu bersih-bersih, bantu jaga, bantu. Mengapa peran abdi dalam itu sangat diperlukan Pak? Karena dikasih tanggung jawab itu menjaga Tradisi ya Pak. yang tradisi sama merawat
bangunan itu. Kalau perbedaannya dengan takmir bagaimana Pak? Karena apa tuh kadang kan mungkin tumpang tindih atau bagaimana Pak? Jadi kalau takmir itu urusan harian, Oh, siap. urusan harian, Nggih. urusan harian. Jadi ya ada dia sebagai takmir atau merdot Nggih. sekaligus abdi dalam. Oh, bisa double ya. Takmir sekaligus abdi dalam. Siap. Berarti nggak yang sendiri Pak, yang di dalam sendiri apa namanya takmir sendiri gitu ya. Bisa kalau bisa double. Yang double double ya. ada, yang tidak double ada. Oh, ya. Siap. Karena di masjidan itu paling banyak itu ada 40 orang. Oh, Paling abdi dalamnya banyak, 40 orang. khusus Oke, kemasitan ya. satu masjid itu Itu maksimal Pak ya. paling banyak. Oh. Tapi apalagi ini masjid keperabun ya, masjid istana lah. Nggih. Jadi banyak, mungkin kalau masjid yang agak kecil-kecil mungkin berapa. Nggih. Kalau jadwal tiket mungkin Pak ada jam tertentu atau bagaimana sih Pak? Kalau apa namanya hariannya gitu. Kalau sebagai abdi dalam itu jadwalnya itu malah agak jarang-jarang, Oh, tergantung personnya berapa. Nanti pernah itu 2 minggu sekali, sekarang 4 minggu sekali. Nanti di makin jarang. kantor pengurus lapor itu kelihatan. Tergantung banyak sedikitnya orangnya. Siap. Oke, bagus. Itu pikatnya, tapi kalau tugasnya ya artinya ada yang mingguan, ada yang harian. Bersih-bersihnya itu rutin lah kalau itu. Tugas pasti tiap hari tapi nek tiket dalam arti ke kantor. Paket artinya Oh, apel lah. apel lah ya, siap. Oh. Tadi soalnya nanya Pak Anwar, Pak kantornya di mana ya? Oh, kalau kantor nggak ada Mas, jadi satu sama Piramir gitu. Berarti yang sebelah kanan itu, Yang mana sebelah kanan? yang kemarin kita, Nah, yang itu kan yang kemarin kita ketok. iya. Ya mungkin Kawat itu. kanan pemulung. Ya. Kalau bagaimana sih Pak keterlibatan abdi dalam apa namanya kegiatan besar seperti Ramadan? Kebanyakan sekaligus sebagai merdot, jadi dia pengaturannya Sama. ikut takmir itu. Siap. Mungkin bantu event khusus atau bagaimana Pak? Kalau ada upacara khusus nih kok Pak. Oh ya, nanti kita dilibatkan. Ada ambil perangkat, misalnya perangkat untuk apa, Pak, untuk Sound gitu. upacara sultan ini. Oh ya. Dari di dalam ambil perkakas, ada piring, ada sendok khusus untuk sultan. Siap. Nanti yang khusus untuk di bawah sultan sendiri. Oh dipisah ya. Iya. Oh, baru tahu. Berarti piring gelas itu dipisah Pak ya? Iya, itu khusus untuk sultan, untuk bawah sultan, anak-anak sultan, Tak pikir makanannya tuh yang dipisah, alatnya bawa sendiri ya? Dan nanti yang masak itu ada konsos juga di dalam khusus yang ngelatih nih sultan. Oh, timnya sendiri. Ngelatih sendiri, Siap. bagi steril lah. Iya. Oh. Bikin makanan, bikin minuman. Bagaimana kalau misalnya tadi berarti kan kadang-kadang ada yang satu orang tuh double apa namanya bukan double Fungsi. job ya, double fungsi maksudnya jadi marbot sekaligus jadi ini. Bagaimana sih Pak koordinasi antara takmir dan abdi dalam kemasjidan dalam kegiatan keagamaan? Nanti tergantung yang mengadakan keraton, kapan mengadakan ya kita terlibat. Oke. Dan sebagai takmir yang jadi takmir ya ada acara apa ya? Kolaborasi Pak. Iya.
meskipun yang mengadakan entah keraton atau bukan tetap kolaborasi. Iya. Siap. Yang F nih, terakhir guys, yang F. Oke, ya mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Iya. Adakah perbedaan abdi dalam di penugasan masjid gede niki sama masjid yang lain yang ada abdi dalamnya? Jadi masjid ini kebetulan masjid istana ya, Ya. jadi lebih rutin, acaranya lebih rutin, ada udah bulan ini dah. Nanti kalau yang di luar itu yang kayak Patok Negoro kan ada 4 ya. Ya. Ada Wangi, terus Babatan sebelah sana juga BC itu, terus Pleret itu, Pleret di Melangi, Babatan, Pleret, Ploso Kuning, Regre Kuning, Melangi, Oh, ini yang Babatan, Pleret. Dongkelan, Pleret nggak? Dongkelan, Pelangi, Pleret. Pleret nggak? Dongkelan, Dong. Berarti 3 ya, dong. Pleret, Dongkelan, Pelangi, Melangi, sijine Ploso Kuning, Ploso Kuning, Babatan, Babatan 5. 4. 4. Babatan, Melangi, Pelangi, Dongkelan, Kuning. ya kuning apa tadi? Ploso Kuning. Ploso Kuning. Nah. Ploso Kuning sama Melangi itu Sleman ya. Nggih. Terus Dongkelan juga pasti itu. Nggih. Terus yang satu lagi Babatan CC 4. Nah, terus yang masjid lain itu namanya Masjid Kagungan Dalam biasa, bukan Patok Negoro, bukan Keprabon, bukan istana, tapi Masjid Kagungan Dalam. Jadi semua itu Kagungan Dalam semua, tapi ada yang spesifik namanya Masjid Keprabon, Masjid Patok Negoro. Masjid istana di tengah-tengah, Nggih. Patok Negoro ada 4, ujung sini. Dan Terus ada masjid biasa namanya Kagungan Dalam biasa. Kagungan Dalam itu masih di bawah keraton atau Keraton Oh, sampai Magelang ada. Oh. Tapi kalau pengelolaannya sendiri sama Pak ya? Atau bagaimana? Maksudnya pengelolaan masjidnya melibatkan abdi dalam juga? Iya. Oh. Jadi ada yang kan pamernya ya abdi dalam itu di daerah masjid-masjid tertentu, karena mungkin orang sekaligus dia abdi dalam masjid tapi juga menangani makam. Ada merangkap, tapi dia itu pilih statusnya milih satu, masjid atau makam. Kalau makam kadang-kadang juga kadang-kadang ditarik karena nggak ada orang, tergantung situasional. Berarti mungkin khusus kalau untuk masjid di bawah naungan keraton, baik itu Keprabon Masjid istana sama masjid Patok Negoro dan yang ke Kagungan Dalam niku pengelolaannya di bawah abdi dalam. ya, Betul ya Pak? semua di bawah abdi dalam badan kemasjidan itu, abdi dalam masjid kantornya itu. Sama aja berarti kalau yang masjid lain ya petugas lain ya sama. Berarti Yang mengkoordinasi ya kantor itu. Koordinasinya satu. Apa? Koordinasinya satu. Ya berarti ya sama itu. Jadi Pak, mungkin itu dulu pertanyaannya. Terima kasih sudah bersedia.